Salam traders, balik lagi sama saya Ali Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan mempromosikan ya, bukan mempromosikan ya, mengenalkan sebuah project yang mungkin cukup unik ya. Project ini belum dirilis secara publik, tapi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan bahwasanya memang sekarang ini sedang akan pra-halving ya. After halving itu biasanya bullish. Token-token kayak gini tuh biasanya bagus itu. Dan logiknya ini tuh keren banget sih. Lo nilai sendiri deh gimana logiknya itu. Token ini namanya Deeplink atau bisa kita sebut DLC. Nah, DLC ini adalah protokol cloud gaming terdesentralisasi yang digerakkan oleh teknologi artificial intelligence dan blockchain yang menawarkan teknologi rendering alat jarak jauh yang berkualitas tinggi bagi pengguna di seluruh dunia. Oke, jadi singkat ceritanya nih ya, kalau nanya, ini keren banget sih ya. Idenya tuh kayak gini. Kalau misalkan secara gampang ya atau secara harfiahnya, lu selama ini misalkan main gaming ya, main game atau main apapun itu, editing atau rendering atau main game yang spesifikasinya cukup tinggi gitu kan. Sedangkan PC lu, laptop lu atau gadget lu atau MacBook lu dan lain sebagainya itu masih speknya di bawah rata-rata kayak gitu kan, dimana lu pengen main game ini, pengen editing dengan ini dan lain sebagainya. Nah, ini tuh ternyata ada sebuah teknologi yang menawarkan bahwasanya kalau lu connect dengan ini ya, kalau lu bayar, kalau lu pengen editing sesuatu yang cukup gila kayak gitu kan, terus lu pengen main game dan sebagainya, intinya lu menyewa dengan harga yang sangat murah. Komputer lu ini tiba-tiba langsung jadi sakti, gadget lu ini tiba-tiba jadi sakti. Jadi semacam kayak, kalau bahasa gampangnya, itu lu akan mengakses sebuah VGA, akan mengakses sebuah peralatan-peralatan hardware yang selama ini lu nggak mumpuni nih dengan online kayak gitu. Jadi komputer lu yang biasa aja, gadget lu yang biasa aja, nah itu bisa diakses secara keren gitu kan. Maksudnya bisa gimana bang? Ya gadget lu ini misalkan lu pengen main Devil May Cry 5 atau Resident Evil dan sebagainya. Nah itu tuh bisa walaupun PC lu tidak mumpuni, oke? Dan kalau misalkan lu, loh itu bagaimana logikanya? Lu coba aja langsung tonton video ini ya. DLC ini bisa menjadi solusi bagi kalian yang hanya memiliki smartphone atau PC atau Mac yang kelas bawah, tapi ingin bermain game berkualitas tinggi atau editing yang berkualitas tinggi. Dengan Deeplink ini kalian dapat dengan mulus menikmati game AAA atau A+ ya, A3 atau game DeFi berkualitas tinggi setiap pengguna yang membuka halaman web untuk memainkan game blockchain atau yang berskala besar kapan saja, oke? DLC ini juga mencakup beberapa aplikasi seperti Cloud eSport, Cafe Internet Cloud, Game 3A berbasis cloud, game terintegrasi blockchain, dan cloud virtual reality, AR, ataupun XR ya, dan lain sebagainya. Kalian dapat menggunakan Deeplink ini untuk aktivitas yang menggunakan daya komputer, dapat berfungsi secara efektif seperti editing video, membuat desain grafis, dan lain sebagainya. Nah itu tadi ya, jadi intinya biasanya sih ini dipakai untuk orang yang mempunyai project bagus tapi dia tidak cukup mampu ya, sama aja. Jangan orang biasa. Gue aja orang yang mampu, gue beli MacBook yang paling terbaru itu gue mikir. Sampai sekarang gue masih mikir tuh. MacBook yang paling baru, yang tertinggi itu harganya 70 juta asal lo tau aja. Dan gue masih mikir dengan kemampuan gue sekarang. Apalagi orang-orang yang baru mendapatkan project yang belum mendapatkan aliran dana ya. Kayak gue aja, gue mampu tapi gue mikir gitu kan. DLC ini sudah bekerja sama dengan mitra teknologi dari negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Cina, dan India yang mengembangkan produk aplikasi berdasarkan protokol ini. Kolaborasi penting dan terjalin dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Asosiasi eSport Korea, Grup HKC Cina, Huawei Singapura, dan Telekomunikasi Nasional Vietnam. Jumlah total pengguna Deeplink sampai detik ini adalah 538.737 orang, oke? Jadi sekitar 500.000 orang usernya itu. Terus pembayarannya menggunakan apa bang? DLC ini terdiri dua komponen. Jadi bayarannya ini pakai token DLC. Jadi kalau nanya ini bayarnya pakai apa? Harus DLC, oke? Mengapa harus DLC atau Deeplink? Yang pertama, teknologi inti yang tak tergantikan. Latensi ultra rendah 1 ms dan kecepatan reverse 244 Hz dan resolusi 8K. Nah ini yang gue maksud. Kalau lu bilang bahwasanya bang kalau misalkan pakai internet kayak gitu bukankah tetap aja jelek gitu, nanti gimana kalau masalah internetnya harusnya? Nah ini latensi ultra rendah. Jadi lu walaupun speednya jelek ya kan, ini kan dia ngeklaim walaupun speednya 1 megabyte per second atau 1 MB atau 1 ms ini bisa tetap, dan kecepatan reverse-nya itu sampai 244
HZ gitu kan. Resolusinya juga mendukung sampai 8K kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, oh nanti kalau macet-macet kayak gimana kan? Cuma butuh 1 MB doang kok. Terus dayanya gimana bang? Daya GPU hemat biaya ya. Biaya komputasi GPU 30% lebih rendah daripada AWS. 3. Persyaratan bandwidth yang sangat rendah. Bandwidth kurang dari 10 MB juga udah bisa gitu kan. Dan 4. Lintas beberapa platform. Mendukung platform apapun seperti PC, web, seluler, perangkat genggam, Mac, Pad, dan lain-lain. Semuanya gadget itu bisa. Basis pengguna yang besar. Katanya dia ngeklaim ya, potensi hingga 3 miliar pengguna game. Jadi kalau misalnya ada komen, lah kalau misalkan menggunakan bareng-bareng gitu gimana bang? Mereka ngeklaim 3 miliar user bersamaan menggunakan fitur DLC ini nggak akan lag lah ibaratnya. Dia ngeklaim maksimal potensi 3 miliar ya. Dan sekarang itu baru 500.000. Itu masih jauh banget ya. Yang keenam, mekanisme insentif token. Dengan mengintegrasikan protokol DLC, mereka dapat menyediakan perangkat game genggam dengan biaya 30% dari biaya mekanisme insentif dan token tradisional, oke? Terus kalau kalian nanya, bang bagaimana ekosistem Deeplink? Kayak gini nih ekosistemnya. Yang pertama adalah Deeplink Software. Deeplink Software ini menawarkan kendali jarak jauh dan kemampuan cloud gaming memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam game jarak jauh. Oke, seperti itu. Lalu yang kedua, masuk terhadap mesin all-in-one permainan cloud blockchain. Dan ini mewakili lompatan dalam perangkat keras gaming, menawarkan kecepatan reverse FPS yang sangat tinggi untuk pengalaman bermain game e-sport yang mulus. Berarti bisa jadi kalau gua handphonenya jelek gitu kan, misalkan handphone gua RAM-nya 2 GB gitu kan, terus gue pengen main Mobile Legends dengan refresh ping-nya yang gede gitu kan, terus dengan resolusi tinggi, bisa nih pakai ini harusnya. Lalu yang ketiga, Cafe Internet Cloud dan Cloud Esport. Dalam pengaturan ini, game dan aplikasi berada di dalam server GPU Cloud, bukan komputer lokal, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memainkan game melalui layanan cloud tanpa memerlukan host GPU lokal yang berkinerja tinggi. Ini cukup menarik sih kalau memang benar-benar realitanya seperti ini ya. Yang keempat, konsol genggam blockchain dan cloud game, kayak gitu ya. Terus kalau lu bilang bahwasanya apa jaminan Deeplink ini bisa survive bang? Jaminan yang pertama adalah dari komisi. Deeplink ini atau DLC mengenakan komisi 10%. Komisi ini akan diselesaikan dalam DLC untuk setiap transaksi cloud game, dan 40% akan di-burn langsung atau dimusnahkan secara real time, oke? Jadi dari transaksi ya, komisinya ini 10%, 40% itu langsung di-burn. Oke, misalkan lu beli gitu kan, totalnya 100.000, terus 40% dari 10% ini akan di-burn terus-menerus, yang bisa mengakibatkan limit ya pada akhirnya. Mungkin harga tokennya akan naik, oke? Dan kedua, model lisensi. Aplikasi cloud internal Cafe dan Cloud Esport, setiap terminal komputer membayar biaya per bulan 40% dari biaya. Diselesaikan dalam USDT, DEP, DLC yang akan dibeli kembali dan dimusnahkan. Nah, jadi ada garansi buyback-nya kayak begitu ya. Deeplink Public Sale. Sejauh ini tim mengumpulkan dana $8 juta melalui investor dan penjualan DLC yang sedang berlangsung. Bagi kalian yang ingin berpartisipasi, caranya sangat mudah. Jadi kalian langsung pergi ke websitenya aja. Websitenya seperti ini, oke? Yang pertama-tama kalian harus bisa connect walletnya ya. Connect walletnya ini biasanya saya tuh pakai Trust Wallet ya. Kalau kalian punya Trust Wallet ya, itu tinggal scan aja di sini ya. Lalu kalian klik Wallet Connect kayak gini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kalian masuk ke dalam Trust Wallet kalian, lalu klik scan. Tinggal di scan aja kayak begini. Tunggu beberapa detik, maka akan nyambung kayak gitu ya. Tandanya nyambung bagaimana bang? Nah di sini nanti, nah tiba-tiba ada kayak begini. Nah kalau udah kayak gini berarti udah nyambung ya. Terus kalian bisa scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Ini wajib KYC ya. Kalau misalkan kalian pengen beli public sale-nya, oke? Wajib KYC. Kalian bisa klik partisipasi KYC-nya. Yang pertama adalah foto KTP dari depan, lalu yang kedua adalah foto diri menggenggam KTP ya. Masukkan KTP kalian ya dari depan, terus masukkan juga menggunakan KTP fotonya ya. Nah setelah itu kuantitinya berapa nih untuk beli? Maksimum 20 juta DLC ya. Misalkan kita pengen beli 100, oke? Satu DLC-nya itu berapa bang? Satu DLC-nya itu segini ya guys. Nih token price-nya adalah 0,002 gitu ya. Dimasukkan DLC yang kalian beli, misalkan minimal beli itu sekitar 50.000 DLC ya guys. 50.000 DLC, oke? 50.000 DLC ini kalau kalian kalikan ya, sekitar $100. Jadi minimal belinya itu $100, oke? Masukkan email kalian,
lalu masukkan kode verifikasi ya. Masukkan kode verifikasi, lalu kalian klik confirm. Nah, nanti saldo kalian akan langsung masuk otomatis ya, otomatis di dalam Trust Wallet kalian kalau kalian pakai Trust Wallet kayak gitu ya. Jadi saldo 100 dolarnya akan berkurang ya, lalu akan ditukar dengan token DLC. Oke, kayak gitu. Lalu kalau misalnya kalian nanya nih tentang Bang, jadi token DLC itu harus dijual di mana sih? Untuk sekarang ini ya, informasinya, ini informasi dari mereka ya. Untuk initial DEX offeringnya, IDO-nya ini April sampai Mei di 2024 dan listing time-nya itu di dalam Juni. Berarti sekitar bulan depan, oke? Dan targetnya mereka melisting 5 checks ya, tapi mereka tidak menyebutkan 5 check listing confirmed out of top 12 exchange rank katanya sih, tapi nggak tahu juga ya. Ini soalnya ada klaim dari mereka, gue juga nggak ngejamin. Tapi jika iya, gue jamin mungkin lu bakal untung 10 kali lipat lebih. Makanya itu. Karena kok bisa untung 10 kali lipat? Nah, lu lihat aja video sampai ini habis ya. Dan mereka listing di 3 DEX. Kalau DEX nggak terlalu penting lah, oke? Nah, ini nih yang menarik. Di dalam press release-nya, mereka itu sudah nyenggol-nyenggol Binance ya. Binance Industry Map General Purpose Computer of Network, oke? Jadinya kayak begitu, katanya. Katanya sih kayak begitu. Nah, bahkan Binance juga sudah merilis beberapa artikel yang nyenggol-nyenggol si DLC ini. Jika memang benar akan listing di Binance, walaupun mereka tidak menyebutkan ya. Nah, nih 5 check listing dikonfirmasi dan of top 12 exchange rank on CoinMarketCap including tier 1S. Gue nggak tahu ya. Lu jangan nyalain gue ini kalau misalkan ada apa-apanya. Maksudnya kok nggak listing di Binance apa ini. Tapi kalau memang mereka bener listing di Binance, ini bisa jadi lu akan untung 10 kali lipat pasti. Karena apa? Secara logik ini projectnya keren banget. Ini semacam kayak terobosan baru gitu kan. Ya lu bayangin aja, handphone lu jelek ya, komputer lu jelek, tapi tiba-tiba bisa ngakses game-game berat, bisa pakai editing berat gitu kayak Adobe Premiere Pro. Terus lu misalkan dapat project besar yang mengharuskan lu harus pakai gadget yang 50 juta ke atas, tiba-tiba pakai gadget biasa aja bisa kayak gitu kan, dengan ya itu tadi renderingnya di sana. Jadi semuanya via online. Kalau lu nanya, oh speednya harus gede apa enggak, mereka sudah ngeklaim 1 MB pun cukup gitu kan. Bandwidth dengan 10 MB up to 10 MB yang paling murah 200.000 per bulan itu udah cukup kayak gitu. Dan ini keren banget sih ya kalau memang beneran listing di Binance. Makanya ini masih awal-awal aja sih. Nah, setelah penjualan publik berakhir, DLC akan terdaftar di bursa DEX dalam waktu 7 hari dan bursa cek sekitar waktu 15 hari. Jadi di pertengahan bulan Juni ya. Pembelian 20 juta DLC memenuhi syarat untuk mendapatkan mesin penambangan gem GPU rumahan di link gratis senilai $1.500. Jadi kalau lu ngebeli 20 juta DLC, lu akan dapat mesin ya, GPU rumahan. DLC senilai $1.500 atau sekitar 20 juta rupiah. Kayak begitu ya. Penjualan publik ditutup 72 jam setelah peluncuran dengan setiap DLC dihargai 0,03 USDT atau 40% token akan tetap terbuka, sedangkan 60% sisanya akan terbuka secara berkala kayak gitu ya. Jadi cara belinya langsung masuk saja ke websitenya. Kalau misalkan lu pengen lihat-lihat websitenya silahkan. Oke, websitenya seperti ini. Jadi idenya itu keren sih ya, idenya keren ya. Lu ulang aja video ini. Kayak begitu ya. Tapi kalau lu cek sampai mati juga nggak bakal ada di CMC karena ini memang belum listing dan mereka udah nyenggol-nyenggol Binance gitu kan. Sekalipun nggak listing di Binance, mungkin mereka listingnya kan harganya 0,03. Lu belinya 0,02, harusnya itu udah untung lah 50% harusnya. Cuma namanya kayak gini, tapi secara logik mereka keren sih. Dan mereka ngeklaim kan dia udah ngumpulin 8 juta dolar dan itu menurut saya adalah pertimbangan yang cukup bagus. Oke, semoga bermanfaat video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic dan salam traders.